Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali di PJ John dan kesempatan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yuk marilah kita sama-sama kita buka kegiatan belajar kita pada hari ini. Tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit yang melanda dunia ini segera hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama gaya gravitasi, yang kedua sumber energi alternatif, yang ketiga membuat prakarya, dan yang keempat membuat poster. Sedangkan sikap yang dikembangkan pada pelajaran hari ini adalah rasa ingin tahu, yang kedua kreatif, yang ketiga peduli lingkungan. Mensyukuri karunia Tuhan. Adanya berbagai sumber energi merupakan bentuk kasih sayang Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kepada umatnya. Sebagai makhluk yang berakal, manusia harus mensyukuri segala nikmat yang telah diterima. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber energi sebagaimana mestinya. Selain itu, kita juga harus mencari sumber energi alternatif yang dapat digunakan. Kemudian, kita senantiasa berdoa untuk mengawali segala kegiatan yang baik. Dengan berdoa, maka segala kemudahan akan kita dapatkan. Biodiesel, minyak jarak alternatif pengganti BBM. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam terbarui dan tidak terbarui. Di Indonesia, bahan bakar minyak yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui menjadi sumber energi utama. Penggunaan sumber daya alam tidak terbarui secara terus-menerus akan mengakibatkan menipisnya cadangan minyak bumi. Konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jika hal ini dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, krisis energi di Indonesia tidak dapat dihindari lagi. Sebenarnya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi energi alternatif sebagai pengganti BBM. Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah untuk membuat sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam terbarukan berupa tumbuh-tumbuhan. Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Sumber energi yang dihasilkan dari tanaman ini berupa biodiesel yang berguna untuk menggantikan fungsi solar pada mesin diesel. 1. Minyak jarak pagar. Minyak dari tanaman jarak pagar termasuk minyak lemak yang menjadi bahan baku biodiesel adalah bahan bakar terbarukan karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Potensi terbesar tanaman jarak pagar terdapat pada buah yang terdiri atas biji dan cangkang atau kulit. Pada biji terdapat inti biji dan kulit biji. Inti menjadi bahan dasar pembuatan biodiesel, sumber energi pengganti solar. Minyak yang dihasilkan dari biji jarak pagar termasuk dalam minyak lemak. Minyak ini berwujud cair bening, berwarna kuning dan tidak menjadi keruh meski disimpan dalam waktu yang lama. 2. Pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar. Proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel relatif mudah. Untuk menghasilkan minyak dalam skala kecil 0,5 sampai dengan 0,6 ton per hari, cukup dengan mengempres biji jarak yang sudah kering menggunakan mesin diesel 1 silinder sehingga menghasilkan minyak jarak kasar dan bungkil. Tahap selanjutnya adalah menyaring menggunakan mesin yang sehingga dihasilkan minyak jarak bersih. Kemudian dilakukan proses pemurnian terhadap minyak jarak yang sudah bersih sampai menghasilkan minyak jarak murni yang siap dijual. 3. Manfaat penggunaan biodiesel dari tanaman jarak terhadap lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan, seperti meningkatnya kadar gas penyebar efek rumah kaca di atmosfer bumi. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, pemanasan global adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh seluruh penduduk bumi. Sebagai salah satu sumber energi alternatif, biodiesel dari tanaman jarak dapat dikategorikan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Selain itu, dengan memproduksi dan menggunakan biodiesel dalam skala besar berarti membuka kemungkinan penanaman kembali lahan-lahan kritis sehingga menambah jumlah sumber penghasilan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Selain
menghemat energi, kita harus berusaha untuk mencari energi alternatif. Energi alternatif apakah yang bisa dikembangkan di negara kita? Indonesia kaya akan potensi sumber daya alternatif. Alam menyediakan kekayaan yang berlimpah. Sumber energi alternatif kini sudah menjadi keharusan untuk dikembangkan secara maksimal. Kebutuhan akan energi makin besar seiring dengan perkembangan teknologi. Sementara itu, sumber energi fosil makin menipis. Sudah saatnya kita mengembangkan energi alternatif yang tersedia. Jika bensin dan solar habis, kendaraan bermotor tidak bisa berfungsi. Akibatnya, roda ekonomi, perdagangan, dan semua sendi kehidupan menjadi sangat terganggu. Hingga saat ini, penggunaan energi alternatif belum berkembang secara maksimal dan efektif seperti negara-negara maju. Meskipun begitu, sumber energi alternatif di Indonesia juga tetap terus dikembangkan. Di Indonesia, sumber energi alternatif belum berkembang secara maksimal dan efektif seperti di negara-negara maju. Meskipun begitu, sumber energi alternatif di Indonesia juga tetap terus dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Indonesia telah cukup lama mengembangkan sumber energi alternatif dalam wujud pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik. PLTA terdiri atas bagian bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA yang ada di Indonesia antara lain adalah PLTA Cibadak, PLTA Jatiluhur, dan PLTA Cirata di Jawa Barat, serta PLTA Riam Kanan di Kalimantan Selatan. 2. Kotoran ternak sapi dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar dalam wujud biogas. Biogas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dengan kompor gas. Di Indonesia, pemanfaatan kotoran sapi dalam wujud biogas ini telah banyak dilakukan oleh warga masyarakat. Contohnya seperti yang dilakukan oleh warga di Desa Mulia Subur, Kabupaten Pelalawan, dan Dusun Mantong, Kota Probolinggo. Teknologi pengolahan biogas hanya dengan peralatan yang sangat sederhana, murah, dan mudah diperoleh. 3. Indonesia juga telah memanfaatkan panas bumi sebagai energi alternatif. Contohnya di kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang memanfaatkan panas bumi dari Gunung Saputan dan Lokon. Energi panas bumi yang berlimpah menjadi sumber energi listrik dan limbahnya bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui pengolahan nira menjadi gula aren. Sejak 2001, panas bumi yang muncul dari aktivitas gunung berapi di kawasan ini telah menghasilkan listrik 60 MW. Hal itu dapat memasok sekitar 60% kebutuhan listrik di Sulawesi Utara. Di dekat lokasi tersebut terdapat sebuah pabrik gula aren sejak 2007. Sisa energi panas bumi dimanfaatkan untuk memanaskan air nira menjadi gula. Uap panas bumi yang disalurkan ke dalam tungku melalui instalasi pipa membuat air nira mengental. Pipa itu mengalirkan uap tanpa henti. Mulai tahun 1996, Indonesia telah mengembangkan biodiesel sebagai energi alternatif pengganti solar. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati sehingga ramah lingkungan dan tidak beracun. Pemerintah berupaya memacu penggunaan bahan bakar dari lemak tumbuhan, salah satunya adalah biodiesel kelapa sawit. Biodiesel bahan diizinkan pemakaiannya di masyarakat dan dipasarkan melalui SPBU. 5. Indonesia juga telah mengembangkan mobil yang dijalankan dengan tenaga surya dan listrik. Mobil bertenaga surya coba dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Institut Teknologi Surabaya atau ITS, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 1997 hingga 2005 telah mengembangkan beberapa model atau prototipe mobil listrik yang diberi nama Marley. Pada tahun 2009, LIPI mengembangkan prototipe sedan hybrid. Adapun ITS mengembangkan mobil listrik yang diberi nama SITS dan UGM juga meluncurkan mobil hybrid. Untuk saat ini, mobil bertenaga surya dan listrik belum diproduksi massal di Indonesia. Rencananya, mobil bertenaga listrik baru akan diproduksi massal di Indonesia mulai tahun 2017.
Yang keenam, Indonesia telah mengembangkan kereta api yang digerakkan oleh listrik. Kereta itu dikenal dengan nama kereta rel listrik atau KRL. Penggunaan energi alternatif mempunyai keuntungan dan kerugian. Contoh keuntungan penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan sumber energi yang bersumber dari fosil. 2. Tersedianya setiap waktu dan tidak akan habis. 3. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan. Yang keempat, harga tidak bergantung pada harga dunia. Contoh kerugian penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi tinggi guna mendapatkan energi alternatif. 2. Dibutuhkannya teknologi yang tinggi itu untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi listrik atau yang lainnya. 3. Ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya Pendang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Di antaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tugas kalian pada pagi hari ini adalah yang pertama, tuliskan mengapa energi alternatif perlu dikembangkan di Indonesia. Yang kedua, tuliskan PLTA yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tuliskan 4 keuntungan penggunaan energi alternatif. Yang keempat, tuliskan 3 kerugian energi alternatif. Dan yang kelima, yang terakhir, buatlah sebuah poster dengan tema hemat energi. Demikian anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Kita bertemu kembali. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.